Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang saya hormati, keluarga besar, ibu nyai, putra putri, cucu Simbah Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Abdul Jalil, semoga diberi kesehatan, keberkahan. Para alumni, para muhibbin, hadirin, hadirat, semua yang dimuliakan, semoga diberi panjang umur yang barokah, diberi keberhasilan dunianya, keberhasilan akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak lepas dalam event terkait dengan Mbah Abdul Jalil, yaitu thariqah yang diantaranya Syadiliyah. Ada satu masalah seorang ulama yang sangat populer, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan karya yang banyak sekali. Ada At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ada Tajul Arus, ada Sarahik, ada Hikam bukan syarah ya, hikamnya. Di dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan, di antara tanda-tanda matinya hati manusia, tanda-tanda hati kita mati ialah tidak ada kesedihan ketika kita tidak bisa melakukan muwafiqat. Muwafiqat itu ketaatan kepada Allah. Tidak beribadah kok tidak sedih, tidak mendekat kepada Allah tapi enggak ada rasa sedih. Muwafiqat bacanya bukan muwafaqat. Kalau al-muwafaqat itu karya Asy-Syatibi. Kalau muwafiqat itu sudah dikasih syakal oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam karyanya Syarah Hikam. Jadi kita tidak ada rasa sedih ketika tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa berjamaah. Itu mati hati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah, sedih mana? Kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah sholat, sedih mana? Sedih kehilangan mobil. Lupa surat tanah dengan lupa surat Al-Quran, sedih mana? Lupa naruh surat tanah dengan lupa naruh surat Al-Quran, lebih sedih mana? Surat tanah ya. Ini tanda hati kita mungkin mautil qalbi,
hati yang mati. Operator ekonya dikecilkan ya, operator tolong dasnya dan ekonya dikecilkan. Yang kedua, tidak ada penyesalan ketika wujudiz zallat, melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan tidak merasa menyesal. Itu hati mulai mati. Salah yang paling sering itu kesalahan mata atau kesalahan telinga atau lidah. Kalau bapak-bapak paling sering salah itu lidahnya. Kalau ibu-ibu jarang. Ya kan? Yang paling banyak kesalahan itu apa? Lidah, tangan, mata. Tapi sekarang ini ada tren baru. Kesalahan terbanyak sekarang itu di tangan. Mimma katabat aidihim. TikTok yang ditulis mereka. Mimma katabat aidihim ialah WA yang ditulis mereka. Mimma katabat aidihim adalah Facebook yang ditulis mereka. Sering dosa kita tangan di Facebook melakukan dosa, nyakiti orang, memfitnah orang, mencaci orang melalui tangan kita. Dan kalau kita tidak menyesali itu, tanda hati kita mati. Ibnu Athaillah di dalam hikamnya. Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya membuat satu evaluasi. Siapakah manusia di bumi ini yang lebih minim dipengaruhi oleh syaitan? Dr. Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya, siapakah manusia di bumi ini yang paling aman dari penetrasi pengaruh setan? Ternyata ada Al-Quran begini, nanti sesuai tema ini. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ibadi, di sini ibad, hamba, diidofahkan kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan, saudara setan tidak bisa menguasainya. Allah menyebut orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh setan disebut dengan kata ibadi. Maka Muhammad Said Ramadan Al-Buti menafsirkan ibadi adalah orang-orang yang punya wasful ubudiyah, punya sifat ubudiyah, ngawulo dateng pangeran. Ialah orang yang sulit dipengaruhi oleh setan, tangannya relatif aman, lidahnya relatif aman, matanya relatif aman, perutnya juga aman. Karena apa? Dia ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Inilah tema yang akan kita bahas tentang ubudiyah, ialah suatu instrumen manusia supaya selamat dari pengaruh setan. Namanya ubudiyah, ngawulo dateng Gusti Allah. Allah menyebut hamba, ubudiyah itu hamba jenengan ngersiki masjid niku ngawulo. Wong gak tahu sholat nyumbang masjid karo wong jamaah nyolong duit masjid, apa endi? Ya padha eleke Pak ya.
Sing siji salat nyolong duit masjid, sing siji gak tahu salat nyumbang masjid. Ini dua-duanya punya masalah ubudiyahnya. Ngawula dateng Allahnya punya masalah. Maka orang yang ngawula kepada Allah itu di dalam Al-Quran, nanti saya hitung. Pertama kita ambil dari kata abdun. Abdun itu hamba. Dari kata abdun segala bentuk i'rabnya itu ada 28 kali. Abdihi, ya, abdihi, abdan syakura, abdan lillah, semua kata abd bentuk tunggal 28 kali. Sedangkan bentuk tasniyah abdaini, dua hamba, itu dalam Al-Quran 1 kali. Terbanyak adalah kata ibad. Ibad itu hamba-hamba Allah. Itu sampai 96 kali. Sedangkan kata abid dalam Al-Quran 5 kali. Saya hitung, abid itu 28, abdaini itu 1 kali, ibad 96 kali, abid 5 kali. Nah, di antara semua itu nanti akan saya sampaikan bagaimana ngawula menghambakan diri tidak dipengaruhi oleh setan. Ubudiyah yang tidak dipengaruhi oleh setan. Pertama, Al-Quran menawarkan konsep abdan lillah. Apa? Abdan lillah. Ini ada dalam ayat Al-Quran. Hamba yang karena Allah. Masya Allah, saya terangkan begini. Hasan Basri itu pernah melihat Imam Tawus mengajar di masjid. Santrinya banyak. Imam Tawus mengajar, santrinya banyak. Tercium oleh Hasan Basri. Ini biasanya kalau ngajar santrinya banyak, bangga. Kalau yang ngaji banyak kan bangga, khawatir. Akhirnya Hasan Basri ini menghampiri Tawus yang sedang mengajar di hadapan santri yang begitu banyak. Hasan Basri membisiki Imam Tawus, Tawus, kalau kamu hatimu itu ada rasa bangga, hentikan mengajarnya. Sekarang juga. Kalau di dalam jiwamu itu ada perasaan bangga ketika mengajar santrinya banyak, saat itu juga hentikan dulu. Bergegaslah, berhenti mengajar. Supaya betul-betul abdan lillah. Akhirnya Imam Tawus ini langsung berhenti mengajar. Berhenti mengajar supaya dievaluasi dulu, ditata dulu hatinya. Ngaji di depan santri 2 kok bisa ikhlas? Di depan santri 1000 tidak ada perkembangan gembira lebih, tidak ada. Ngaji di depan santri 5 ukuran gembiranya sama. Ketika ngaji di hadapan 1000 santri ukuran gembiranya sama. Hatinya stabil. Tidak kalau di depan santri 5 agak sedih, di depan santri 1000 lebih gembira, tidak begitu. Nah, jiwa yang seperti itu kata Al-Quran abdan lillah, hamba Allah, ubudiyah kepada Allah. Saya tanya, sedekah banyak tidak diketahui orang. Tidak ada orang yang tahu. Ibu-ibu nyumbang 100 juta tapi orang nggak tahu. Dengan sedekah 1000 rupiah orang juga nggak tahu. Mana tingkat kekuatan hatinya.
Hebat yang sodakoh 100 juta sampai kuat tidak ada orang yang memuji. Karena sodakohnya 100 juta. Tapi kalau sodakohnya memang 5.000 rupiah, memang tidak ada yang memuji. Dia ingin jangan ada orang tahu. Secara kejiwaan dia berharap jangan ada orang tahu. Tapi kalau sodakoh 100 juta biasanya dia punya kejiwaan supaya orang tahu. Tapi ini enggak, dia sodakoh sedikit diketahui orang dia tidak malu. Dia sodakoh besar tidak diketahui orang dia tidak sedih. Itu abdan lillah, betul-betul menghamba kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah. Al-Quran menawarkan konsep namanya abdan syakura. Kawula sing kathah syukure. Abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Luar biasa syukur itu, Masya Allah. Saya baca di dalam satu kitab, namanya kitab Tanbihul Muqtarin, ya, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Orang rasa syukur itu Masya Allah luar biasa. Ada namanya Sufyan Ats-Tsauri, itu bersyukurnya begini, coba dengarkan. Saya bersyukur kok tidak menjadi pejabat yang biasa narik pungutan liar. Begitu dia. Dia mengatakan begitu. Saya bersyukur kok tidak menjadi manusia yang suka narik pungutan liar. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak diberi rezeki Allah, sehari dapat uang 2.000, 20.000, 30.000, bersyukur daripada 1 juta haram, daripada 20 juta haram, daripada 100 juta haram. Tapi logika ini jangan dibalik. Lebih-lebih Gus kalau 10 juta halal daripada 1.000 haram. Kita bersyukur. Sufyan Ats-Tsauri bersyukur, saya tidak dijadikan Allah orang yang narik pungutan liar, mekas. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Berarti dia bersyukur karena rezekinya halal. Ini orang yang menghambakan kepada Allah, namanya abdan syakura. Abdan syakura. Kemudian bersyukur lagi. Imam Sibawayh itu ahli nahwu. Ada satu kitab namanya kitab Sofahat, kumpulan para ulama yang dimarahi Bunyai. Ada satu kitab namanya Sofahat tentang kesabaran Nabi, ulama, hukama yang sering dimarahi istrinya. Ada kitab khusus ngumpulkan kiai ulama, tapi bukan kiai ya, ulama ya. Maksudnya kalau di sini istilah kiai, tapi ini tidak ada Jawanya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya. Itu dibukukan khusus. Namanya Sofahat. Saya baca di situ, Imam Sibawayh itu pernah menceraikan istri. Karena sering dimarahi. Dimarahi, dicaci maki, disakiti istri, dicerai. Setelah Imam Sibawayh menceraikan istrinya, dia berpikir, aku bersyukur istri seperti ini dengan seperti ini
aku bisa menerapkan sejauh mana kesabaranku terhadap ujian Allah. Satu. Yang kedua, sejauh mana caraku mendidik istri. Yang ketiga, sejauh mana aku membawa istri ke surga bersama aku. Nah, kalau istrinya langsung sholihah, kan tidak sulit-sulit dia, tidak ada ujian. Maka saya mohon izin ada teori yang jangan ditiru. Teori ini jangan ditiru ya. Saya baca dalam kitab tasawuf, dalam buku itu cuplikan dari tasawuf, ngutip dari Abdul Wahab As-Sa'rani. Ada orang sufi itu kalau nikah milih istri yang galak. Ada. Jadi dia nggak cari istri yang tidak menantang. Dia cari istri yang galak, kewereng, supaya dia merasakan miknahnya Allah, ujian dari Allah. Itu ada, man. Sejauh mana dia bersyukur kepada Allah. Ada begitu. Nah, seperti ini memang orang-orang yang ada pada abdan syakur. Orang yang ingin menghambakan kepada Allah dengan menghadapi ujian yang berat. Jadi kalau ada ujian, istri diuji suami, suami diuji istri, kesempatan bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Masih ada karunia Allah, punya anak, punya harta, punya rumah, punya agama itu utamanya, punya ibadah, itu kita masih bersyukur. Coba milih mana? Hidup sehat, istrinya marahi terus. Dengan stroke, sudah stroke, tunanetra karena punya diabetes sampai enggak bisa lihat, kena matanya, saraf mata. Tapi istri setia, milih mana Pak? Stroke, tunanetra karena kencing manis, tapi istri setia. Dengan sehat, tapi istri marah terus. Milih mana Pak? Terus. Nah ini kan beda. Ya. Ini ujiannya berat. Masya Allah. Ada orang lagi. Mahalnya dipuji orang dengan mahalnya dipuji Allah beda. Kalau kita ini kaya raya di dunia, sukses ya, mungkin pujian itu kita rasakan ketika ada orang memuji. Tapi kalau tidak ada orang yang memuji, ya tidak ada rasa. Misalnya, Bapak bikin rumah, habis 1 miliar, bagus sekali, bagus. Tapi begitu ada tamu, orang nggak punya, menilai, ngomentari rumah Bapak. Sudah orang nggak punya, Bapak itu bikin rumah habis 1 miliar, dia komentar, catnya kok nggak bagus. Sakit enggak itu? Sakit enggak itu? Sakit Pak. Sudah punya bikin rumah mewah, orang datang enggak puji. Sayangnya kok kulitannya enggak bagus, granitnya enggak bagus. Sedih Pak. Wis ndak akeh gak dilembong. Wis ndak akeh gak dilembong. Karena kita menggantungkan pujian orang. Maka Al-Quran ketika ubudiyah mengatakan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karyamu akan dilihat Allah. Karyamu akan dilihat Rasulullah. Karyamu akan dilihat orang-orang beriman. Puaskan itu. Kita berkarya di dunia,
dipuji Allah, dipuji Rasulullah, dipuji orang-orang yang beriman. Puaskan itu. Kalau itu tidak apa-apa. Fasayyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu namanya menghambakan diri kepada Allah melalui abdan syakura. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan abdan idza sholla. Kan semua kata abdan itu dari kata abdun itu abdun, abdihi, total kan 28. Yang ketiga, abdan idza sholla. Hamba Allah yang merasakan substansi sholat. Merasakan kandungan sholat. Abdan idza sholla. Abdan idza sholla begini. Pertama, sholat itu ruhnya kan khusyuk. Tapi jangan dilogika khusyuk tanpa sholat. Ini ada orang melogika salah. Yai, daripada sodakoh tidak ikhlas, lebih baik enggak sodakoh tapi ikhlas. Gimana itu? Yai, daripada sodakoh tidak ikhlas, lebih baik tidak usah sodakoh tapi ikhlas. Tepat tidak logika itu? Ya enggak tepat logika ini. Enggak mungkin tepat logika ini. Kalau dalam ilmu mantik disebut safsatoh. Dalam ilmu logika Aristoteles disebut safsatoh, orang Arab itu brengkel. Nah, kita ini punya media yang mendekatkan kepada Allah itu sholat terutama. Maka di situ ada satu kitab At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf. At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf karya Al-Kalabadi. Al-Kalabadi, seorang sufi kuno jauh sebelum Ihya Ulumuddin. Sebelum ada Ihya Ulumuddin, sebelum ada Risalatul Qusyairiyah, itu ada kitab At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf karya Al-Kalabadi. Di situ disebutkan media sholat wasjud waqtarib. Sujud dekat Allah, sujud dekat Allah. Ini kalau kita tidak menghadapi muqtarid, halangan menuju Allah. Contoh halangan menuju Allah. Ada pemain bola. Pemain bola masukkan bola ke gawang, menang. Saking senangnya dia sujud syukur. Tapi enggak sholat asar. Lu aneh kan? Pemain bola, dia nendang bola masuk, menang. Begitu menang dia sujud syukur. Sujud syukur ada madep ngetan. Terus keliru madepe. Sujud syukurnya keliru madep. Enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Gimana ini? Ini sujud syukur bisa dekat Allah enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Karena sujud syukurnya begitu. Tidak bisa dekat Allah. Wasjud waqtarib itu sujud yang dekat pada Allah yang sebenarnya adalah sujud yang menimbulkan sifat rendah hati. Tawadu. Yang menimbulkan sifat tadurru'. Memohon sangat kepada Allah. Maka di situ disebutkan menghadapi rintangan yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah inti wasjud waqtarib karya Al-Kalabadi dalam bukunya At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf. Yang keempat, ini hamba yang keempat. Nah ini agak sulit ini. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Yaitu hamba yang mendapatkan rahmat indiyah dan ilmu laduni. Ada rahmat indiyah dan ilman ladunian. Di situ kan rahmatan min indina dan min ladunna ilma. Ada dua.
Hamba yang diberi prestasi oleh Allah, rahmat dari sisi Allah, namanya rahmat indiyah. Yang kedua ilmu laduni, min ladunna ilma. Ini hamba ciri-cirinya, mohon maaf, ciri-cirinya biasanya ini orang yang Masya Allah, ya orang yang betul-betul dekat kepada Allah, fragmennya settingan Allah, bukan fragmen settingan manusia. Nabi Khadir alaihissalam terkenal dengan ilmu laduni. Itu abdan, ilmu laduni. Nah, kita gimana? Laduninya orang thariqah gimana? Biasanya orang thariqah, orang sufistik, itu kalau dia berzikir dan hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada mangkel, tidak ada riya, tidak ada apa yang disebut dengan mudahanah, menjilat dan sebagainya, ini akan munculkan firasat. Dan firasat ini diantaranya suatu ilmu yang menjadi kebanggaan orang sufi. Karena itu disebut firasatul mu'min. Ilmu firasat. Saya pernah mempelajari tentang itu, ternyata begini. Ilmu laduni menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ar-Risalatul Laduniyah itu harus melalui tirakat riyadhah. Ilmu laduni harus melalui tirakat atau riyadhah. Umpami di saat orang-orang itu tidur, kita qiyamul lail. Di saat orang-orang itu tertawa-tertawa, kita mengingat dosa-dosa kita. Di saat orang itu sombong, bangga dengan duniawinya, kita enggak. Nah, itu memang berat. Laduni itu riyadhah. Riyadhah ini kalau dalam terminologi Arab, itu dalam kamus bahasa Arab, olahraga itu bahasa Arabnya riyadhah. Ilmu hitung, matematika, geometri, handasah, itu juga riyadhah. Fisika, pokoknya ilmu-ilmu hitung, hisab, itu riyadhah. Olahraga riyadhah. Tirakat kesufian riyadhah. Jadi riyadhah ini tirakat, bisa tirakatnya akal, riyadhatul akli, belajarnya eksak. Bisa tirakat fisik, riyadhatul badan, jadi olahraga. Tapi yang paling berat adalah riyadhatul nafsi, riyadhah jiwa, riyadhah memerangi nafsu. Itu namanya riyadhatul nafsi. Karena apa? Karena dalam kamusnya itu ada 3. Ilmu hitung itu riyadhah, olahraga juga riyadhah, kemudian riyadhatul nafsi, riyadhah jiwa, riyadhah hati. Itu riyadhatul nafsi. Itu berat. Berat sekali. Contoh begini. Ulama itu dalam taklim kita tidak boleh ngelem kiai ning ngarepe kiai. Ampun nggih Bu nggih. Ngelem kiai ning ngarepe kiai. Karena tidak semua kiai hatinya kuat. Itu berat. Jenengan teng warunge wong jajan, terus jenengan ngomong, wah warung niki lontongmu iki kualah enak karo kono. Winginane aku jajan ning kono lontonge enak, murah. Lontong sak piring pitik siji 2.000. Murah, wong sing dodol mantune dhewe. Kowe ngelem warung ning ngarepe warung, perasaannya ndak kuat tuh. Jenengan ngelem tukang suwuk di depan tukang suwuk itu nyinggung loh.
Sampeyan aku tak suwukno sampeyan kok gak mari-mari ya. Tak suwukno winganane kok langsung mari. Disuwuk sampeyan kok gak mari-mari. Itu udah boleh. Jenengan muji kiai di depan kiai tidak boleh karena ini riyadhatun nafsinya berat. Karena kiai membutuhkan riyadhatun nafsi. Memerangi hatinya itu, melatih hatinya, tirakat hatinya berat. Karena sedang ada kiai dipuji di depan dia. Apalagi yang dipuji itu dia nggak cocok. Berat sekali. Jangan. Itu membutuhkan riyadhatun nafsi yang berat. Nah, orang yang kuat menghadapi itu akan muncul laduni. Namanya abdan min ibadina. Yang terakhir jadi abdan atainahu rahmatan min indina wa illamnahu min ladunna ilma. Kemudian yang terakhir adalah abdan yang terakhir di dalam Al-Quran yang saya tidak panjang lebar. Abd yang terakhir yaitu di dalam Al-Quran ini kata-katanya bukan abd, bukan abdan. Adalah Al-Quran mengatakan ibad. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu hamba-hamba Allah yang sregep ngaji. Itu akan ubudiyah kepada Allah. Sregep ngaji. Yastami'una al-qawla, ngrungokno dawuh-dawuh kiai. Yastami'una al-qawla, ngrungokno dawuh-dawuh pengendikan para ulama. Ini sudah ubudiyah. Ngaji-ngaji itu sudah ubudiyah. Ngrungokno cek paham, cek mboten paham niku ubudiyah. Pun sae. Wong ngrungokno ngaji ana sing turu, ana sing mangan jajan. Ana sing ket mau mangan jajan gak ngrungokno. Mboten nggih? Ana neh nek wayahe ngaji niku gak ngrungokno, begitu jajan ditokno lagi tangi. Niki padha karo wong umrah niku nek pesawat. Niku nek diumumno teng pesawat, para jamaah travel A dimohon untuk mempersiapkan diri jamaah bersama di pesawat. Gak ono sing tangi, turu kabeh. Jarang sing tangi. Kiai ini ustadznya travel itu ngimami ya yang ikut sholat sedikit. Tapi ini digugah jamaah umroh dimohon bangun karena makanan akan disajikan. Tangi kabeh. Loh, iya apa gak tuh? Terus nggih. Saya meninggal ya tahu nanti ya. Nek pesawat niku nek wayahe digugah sholat. Alasannya macam-macam, mungkin kula jamak, kula qadha, mungkin salate teng bandara mawon. Tapi nek digugah mangan tangi kabeh. Niku wong umrah lho. Niku wong umrah lho niku. Coba bayangkan itu. Ternyata berat. Al-Quran menawarkan yastabi'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Mau dengarkan ngaji, mau ngikuti isinya. Yang terbaik. Itu orang yang menghambakan diri kepada Allah. Yang terakhir, karena nanti masih ada dawuh-dawuh dari Kiai Haji Mustafa Aqil, ini secara ukhuwah, secara nasab, beliau masih famili dengan kami.